said, hey. You said, hey. You said, hey. You said, hey. Like the cool blue light, 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 like the cool blue light.
Kita harus ngapain aja hari ini? Hari ini seru banget, parah. Oke, harus Hari ini ngapain? kita akan seperti biasa menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Itu sudah pasti, ya. Mendengarkan firman Tuhan. Sudah pasti. Ada 2 bumbu segmen seru. Kelihatannya menarik. Ya, yang pertama itu ada segmen lakukan atau tersiksa. Oke. Yang kedua ada segmen The Gap Kitchen. Wow, itu menarik banget ya. Parah. So, The Gaps, jangan lewatin setiap segmen yang akan kita tampilkan buat kalian sore hari ini. Dan saya mau dorong kita untuk kita tetap punya semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Betul. Karena ini penting banget untuk setiap hidup kita. So, tim musik, let's play! Let's praise the Lord. Tepuk tangan ya. Break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. Fire in our eyes, lives alight. Your love untamed, it's blazing out. Seeds will grow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love
praise-nya keren banget. Keren banget. So membakar banget ya. Kita berharap juga The Gaps bisa menikmati penyembahan, pujian kita ya. Betul. So hari ini Nah. selanjutnya Son, Ini segmen yang ditunggu-tunggu. apa itu Son? Kita akan masuk ke segmen lakukan atau tersiksa. Kalau dengar dari judulnya sih ini menarik ya. Betul. Dan gua salut banget buat teman-teman yang bisa masuk dalam segmen ini. Karena dia mau ngambil resiko men. Ya, benar. Oke, so come on The Gaps. Kita cek aja videonya setelah yang satu ini. Kita lihat videonya sekarang. Check it out. Woo! Oke, balik lagi di game. Woo! Balik lagi di lakukan atau tersiksa. Saya menyesal ada di sini sebenarnya. Oke, kali ini kita simpel banget ya. Kalau kemarin kan main gamesnya karena temanya 17-an, kita main apa namanya kemarin? Lomba 17. Iya. Luar biasa. Lomba balap karung. Oh iya. Nah, sekarang kita mainnya itu ini sambung kata. Bukan, rapping. Rapping. Iya, iya, berlima. Jadi kita nanti misalnya nyebutin satu kata dari Okta, misalnya kucing. Nanti gua harus cari yang suku kata terakhirnya sama. Kalau kucing berarti cing ya. Benar. Kancing. Kamu juga benar ya. Kancing. Terus apa? Kambing. Salah ya? Kencing Oh, harusnya. harus cing ya. Gue pura-pura salah biar penonton tahu. Wah, luar biasa. Wah. Jadi kita akan main 4 ronde ya. Yang kalah paling banyak dari 4 ronde ini. Oke. 2 kali ya. Dia akan ada hukumannya ya kan. Disiksa. Balik lagi jangan lupa jangan lakukan apapun yang kami lakukan di rumah ya. Di sini kita mainnya pakai time bomb ya. Jadi nanti kita pimpah dulu. Om pimpah siapa yang beda sendiri. Dia pertama kali dia ngatur waktunya dari 2 menit sampai 4 menit. Oke. Ya. Kita pimpah dulu. Sekarang. Sekarang. Hukumannya apa dulu nih? Hukumannya adalah kumur-kumur doang. Kumur-kumur doang. Iya, simple. Oh, jadi mulut bisa bersih lah ya. Iya. Benar. Mencurigakan. Iya. Cuman bukan pakai merek-merek yang lain gitu. Buatan sendiri. Buatan sendiri, DIY. Homemade. Disponsori banyak brand ya. Banyak brand. Banyak brand. Saking banyak. Lupa apa aja isinya. Palem gam. Heng. Oke, gue menang. Ya, duluan. Round 1. Oke, gue mulai. Kursi. Jangan dilama-lamain, woi. Basi, Masih. Terasi. nasi, Misi. Basi. Udah. Santai. Cing. Oh. Udah. Cing. Besi. Waduh. hah, besi. Ini bahasa Indonesia. Iya dong. Masa bahasa Arab? Thailand. War. Gusi. Nah, gusi. Visi. Paham. Yuk. Gusi. Hah? Gusi. Barusan. Barusan gua ngomong. Kurang berke. Kali. Dede. Nuk dede. Dasi. Asi. Waduh. Iya. Bang, tadi tau nonton menit tadi kali lo. Tapi beneran lu formulanya cuantik sebenarnya bang. Gue sampai ngefans bang sama dia bang. Iya nggak sih? Bang. Iya nggak sih? Gimana? Aku lihat banyak Twitter abang tuh lucu-lucu. Pasti. Pasti apa? Bikin kalimat sendiri. Bikin kata sendiri. Ayo bang. Gue denger lo lagi deket sama siapa Iya. bang? Bang tadi lu dicari PR lo. Iya, ayo. Gimana bang? Permisi. Perkusi. Iya tadi Mulan asli cantik banget. Asli. Cantik banget, Bos. Timer lo ada waktunya nggak sih? Ya ada. Masa timer enggak ada waktunya, tak? Ringtone-nya, Busi motor. Lu harus mikir. Ayo bang. Udah 2 menit nih kayaknya nih. udah habis bang. Habis. Bukan. Lu mikir aja. Permisi. Udah.
Basis. Kan sih belakang yang ada. Nggak bisa. Emosi. Nah. Itu udah bisa tadi. Iya guys. Bunyi kau pas. Udah kau. Udah. Seri 3. Silakan. Ini rintangnya gedein dong. Round 2. Pingpong. Ompong. Odong. Pong. Belakangnya pong. Gue bikin Iya. waktunya cepet banget. Wah, Teropong. oke, kedong-dong. Kan belakangnya pong, Bapak. Apa tadi? Teropong. Pong. Kepong-pong. Hah? Kepong-pong. Jaipong. Gak tau, gue tahu. Mau. Gue juga mikir nih jadinya. Terkepong. Kepong. Apa ada boy? Terkepong. Udah lah bang, ya. Round 3. Oke ya. Terampil. Upil. Wow. Gue juga mikir itu barusan boy, sial. Oke. Apalagi ya? Apalagi tak? Coba ya, apa ya? Kok gue jadi nyesel ya? Gue kalau bisa lu mati nih bang kayaknya nih bang. Udah lah ya, nyerah aja. Enggak bang. Pupil. Oke, pupil itu mata. Ini kalau nggak Itu masuk. bukannya bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia. Cari di KBBI kalau nggak Makanya emang percaya. kalau bahasa Indonesia itu masuk kelasnya. Kelas biologi itu masuk. Abang masuknya pas bab-bab tertentu aja. Wah Mulan tadi cantik banget. Cantik banget. Dapil. Tampil. Waduh. Gue nyesel pilih kata. Apa ya? Weh, lu milih kata susah banget. Makanya gue juga mikir ini. Biar abis ini gue kan ya. Menjebak semua orang. Apa ya? Apa ya? Sompil, ada gak sih sompil? Sompil. Gak tahu gue. Pil ada pil. Pilih ada pilih. Iya kalau depannya gampang pak. Pil kada ada pil. Gak bisa. Bos, berdoa deh bos. Berdoa deh bos. Hei. Woi apa boy gak kepikiran? Round 4. Ini penentuan. Jadi penentu nih siapa yang kalah nih? Aku nggak mau. Aku yang buat ramuan. Aku nggak mau. Jangan susah-susah tak. Parfum. Fum. Aduh susah banget. Gue juga gak ngerti gue harus mikir apa lagi nih. Udah sampai sini aja. Jangan susah-susah dibilang biar muternya banget. Wah. Fum, parfum. Gak ada lagi kayaknya udah habis kayaknya. Udah habis. Di Indo cuma itu bang yang fum. Iya bener kayaknya cuma itu doang. Kalau nggak Thailand tuh. Pelak fum. Udah menyerah aja bang, menyerah. Parfum. Kalau nih biar adil, kalau ada kata keduanya Tidak ada. Enggak. Biar adil dong. Biar adil dong. Harus ada kata keduanya dong. Kalau gini mah yang terjebak aja. Kalau kebagiannya pas lu gimana? Ya gue terima bang. Cacat. Udah bang cari aja fum. Iya udah. Kalau udah capek-capek bikin ramuan. Bener. Coba dicobain nih bang, enak bang pasti bang. Enggak lah. Bener enggak Iya, kayak. bener. Enggak lah. Iya. Biar adil. Biar adil apa ya? Ya udah. Ya udah jangan. Ayo bang. Udah bang, nyerah aja bang, udah bang. bang nggak ada bang. Daripada capek mikir ya bang ya. Udah. Daripada capek mikir. Fum. Mak tak fum. Nak hum. Iya. Udah. Biar adil ada kata keduanya dong. Loh jadi gimana ini? Coba biar adil dong. Coba Udah pikirin. habis. Udah habis. Biar adil makanya biar adil dong. Nggak adil kayak gini mah ngetrek namanya nggak adil. Coba ya di Google ada nggak?
Tapi tadi perjanjian di awal suku kata terakhir kawan-kawan. Yang bikin Yang bikin peraturan bukan kami ya, yang bikin peraturan Kita mah ikut sebelah kita aja. Nggak ada, biar Ini. adil. Jadi cari yang lain, ganti Iya. lagi, biar adil. Enggak lah, udah. Gini, Biar adil. Yaudah, Yaudah, sekali adil. lagi nih. Sekali lagi. Tapi abang kumur-kumur. Jadi kalau misalnya gua kalah lagi, ya udah gua semua. Tapi kalau yang kedua, Emang udah kalah, sabar dulu. Nah, habis ini main lagi. Kalau ternyata yang kalah bukan gua, kita setengah-setengah. Jadi gini, kalau misalnya kita main sekali lagi, abang tetap minum tapi setengah. Iya. Sama yang kalah. Sama yang kalah. Oke. Tapi gua udah nggak perlu ikutan, karena gua udah pasti kalah kan. Oh iya. Jadi tinggal berdua gitu. Gitu gimana? Ya udah, Bang Bagas yang ngatur. Setuju enggak? Bang Bagus yang ngatur. Bang Agus. Siapa Bang Agus? Bang Bagas yang ngatur sekalian. Waktunya sok Bang. Gini kalau udah kalah tuh suka nggak fokus. Dari timernya dari Abang juga. Final round. Lira apaan ya? Lira apa? Lira mantan lu. Wah, mantannya. Mantan lu Lira. Jangan mikirin mantan. Ini kita lagi main game, jangan pikirin mantan. Mantan. Sakit memang. Tahu gua Kura. perkara. Muara. Adera. Adera enggak boleh. Itu nggak mantan boleh. siapa lagi tuh? Biar nyoba lah, biar coba. Cobain. Banyak Dia banget. udah mikir aku belum dapat. Oke, tak. Kamera. Makasih Bang. Bendera. Suara. Kurang ajar. Ayo tak. Ayo pikirin lagi siapa mantan lu. Ayo bikin mantan. Suara udah. Udah. Barusan. Pura. Perkara. Udah bukan? Belum perkara gua asmara. Pura-pura. Tadi kan pura, sekarang pura-pura. Terka. Kan itu. Ini nih kalau bahasa Indonesia itu tidur pas jam pelajaran. Para. Juara. Tahura. Bentar. Lu parah apaan, Bang? Para penonton. Oh iya benar. Apa? Tahura. 30 detik lagi sampai. Tahura emang boleh? Kan nama tempat. Iya, nggak boleh Ya singkatan. udah, bara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Selamat pemirsa. Bikin game, bikin hukuman kena sendiri. Wah. Nah, dibuang nggak? Oh, Atau ditelan. Hitung 10 detik ya. enggak. Itu bau banget, itu enggak enak. Habis. Minum ya. Dikasih tunjuk kamera dulu. Kasih tunjuk dulu nggak? Kamera. Di Ya, close up dulu. Agak kasihan ya Bang Julius ya, tapi ya udah sih. Bang, gua sekali Bang, gua cium dulu Bang. Gue lupa bawa segigi lagi. Apa nih? 10 detik ya? 10 detik. 10 detik. 10 menit. 10 menit gue siram muka lu. Bentar, Gak cukup kan kayaknya? cukup setengah ya. Setengahnya lah ya. Pokoknya masuk penuh lah mulut gue ya. Totalitas. Diam kau ya kali ini. Udah enggak ikut juga. Kesal kali bah. 3. Diam, tenang. 2, 1. Konsep. Aduh gimana Bang rasanya? Bang, jalan kan ya? Jangan kan? Aduh. Oke, dan Oke. Mana Bang? Testimoni dulu. Coba rasanya kayak gimana Bang? Rasanya kayak Ini baunya aja udah enggak enak banget. Jadi campurannya itu sebenarnya ada kecap, asin dan manis, pantas baunya gak enak banget. bon cabe, lada hitam, garam, gula, no green tea, sama anggur perjamuan. Rasanya tuh pedes ya. Bon cabenya kebanyakan. Oke. Tutup dong. Aduh, nektar kue. Gula ya kan? Jangan dilakukan di rumah ya. Ya, Kalau jangan mau lakukan di lakukan di rumah. center aja. Diawasi Bang Julius nanti. Aduh, thank you yang udah nonton. Back to studio. Wow, Son. Segmen pertama ini menarik banget, seru banget ya. Iya. Namanya lakukan atau tersiksa. Betul. Kalau lu kasihan sama siapa, Son? Enggak sih, memang mereka pantas digituin. Wow, gue lihat itu Julius dengan penuh kesabaran dia harus kumur-kumur berbagai macam racikan. Dan Iya, itu iya.
Wah salut lah sama Julius. Oke teman-teman, Ya. kami percaya ada dari kamu yang baru pertama kali nonton On Fire online-nya kita. Nah, setelah ini silakan follow IG-nya Gap Ministry, Standing in the Gap. Terus ikut poll-nya, kita bikin polling di sana dan admin kami akan bakal DM ya, itu namanya. Saya nggak terlalu main Instagram. Langsung menghubungi aja adminnya, langsung Oh kontak iya, adminnya- supaya bisa komunikasi ya. Baik, adminnya langsung hubungin kalian supaya kita bisa kenal kamu lebih jauh lagi. Karena kita pengen mereka jadi bagian dari kita ya. Betul, kita Sebagai- rindu banget. Yap, oke. Ya, The Gaps, kita akan memberikan persembahan sore hari ini. Saya mau bacain satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. So, hari ini kita memberi dengan rela hati dan kita berikan dengan sukacita. Ya. Sebagai ekspresi kasih kita sama Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, thank you untuk sore hari ini kami anak-anak muda bisa menikmati waktu bersama dengan Engkau. Meskipun online tapi kami menikmati ini Tuhan karena Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini kami mau memberi persembahan, berkati setiap kami. Dan apa yang akan diberi ini juga Tuhan Kau berkati biar ini menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kota, jemaat dan bangsa ini. Thank you Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Nih, sesuai informasi tadi, Yap. kan ada 2 tambahan segmen. Oke. Sekarang kita mau masuk ke segmen The Gaps Kitchen. Wow, The Gaps Kitchen, berarti ada masak-masaknya. Betul. Nah, jadi saya mau bilang nih buat The Gaps, jangan lupa siapin tisu biar kalian gak ngeces, sama kalau perlu handuk Son, biar Biar? gak keringetan. Emang Ya. kita mau masak apa sih? Gak tahu gue Son. Kita Oke. masak apa? Yuk kita lihat aja ya. Yup, check it out. Halo The Gap, kembali lagi di The Gap's Kitchen bersama saya Rani Sinambela. Hari ini kita mau masak sambal predator. Teman-teman pada tahu nggak sih sambal predator? Nah, ini sambal predator, open PO-nya di hari Sabtu dan Minggu. Jika teman-teman mau order, bisa langsung di-order di Instagram kita di bawah ini. Atas permintaan dari beberapa orang, akhirnya kita buat sambal predator di The Gap Kitchens. Nah, apa aja sih bahan-bahan buat sambal predator? Yang pertama itu ada sambal keriting, cabai keriting, cengkeh domba, bawang putih, bawang merah, sama daun jeruk. Kenapa pakai daun jeruk ya? Ya, karena kebetulan sambal predator itu sambal daun jeruk. Jadi kita buat ciri khas dan uniknya itu sambal predator. Itu ada daun jeruk. Biar apa tuh Kak? Biar wangi. Terus pertama kita mulai ulek sambalnya. Pertama cabai keriting. Kita ulek. Nah, kita ulek ya sambalnya. Kenapa nggak di blender aja? Karena beda mas, beda rasa saat kita menguleknya dengan cinta. Oke, keren. Karena kalau ngulek itu pakai tangan. Iya, pakai hati gitu loh mas. Di blender nggak bisa pakai cinta. Beda mas, itu mesin bukan hati, bukan tangan. Diulek dengan penuh cinta. Nah teman-teman, saat cabai keritingnya sudah halus, kita juga ulek cengkeh dombanya. Kenapa Kak sekalian? Iya tadi di awal Kak. Karena Kenapa Kak? susah nguleknya pak. Oh, kepenuhan ya Kak? Iya, kepenuhan. Kalau sambal predator itu udah banyak yang mesen kayaknya. Ya, puji Tuhan sih. Sampai saat ini kita mulai launching itu di bulan Maret. Sampai saat ini lumayan sih buat penjualan. Jadi kalau mau lihat testimoninya di mana tadi? Langsung aja ke Instagram kita di Sambal Predator. Dikepoin aja. Nah, teman-teman kalau cabai
cengek dombanya sudah halus, kita boleh masukin bawangnya. Bawang merah sama bawang putih. Nah, tips buat teman-teman saat kita ngulek bawang putih atau bawang merah, kita iris biar lebih gampang. Kalau bikin sambal ini proses yang paling lama di mana? Bikin lamanya sih waktu ngulek lah, Mas. Karena pakai cinta itu ya, Kak, ya? Ya, benar sekali. Nah, kita ulek sampai halus ya. Biar aroma bawangnya kerasa. Perbandingannya berapa banding berapa, Kak? Antara bawang merah dan bawang putih. Jadi perbandingannya bawang merah lebih banyak dibandingkan bawang putih. Jadi kayak 5 banding 2 gitu. Iya, benar sekali. Nah, teman-teman, saat kita udah ngulek, cabai dan bawangnya sudah halus, kita siapkan daun jeruknya. Nah, daun jeruknya kita potong tipis, iris gitu. Cukup 2 atau 3. Selain wangi, itu ngasih apa Kak? Rasa ngasih nggak? Rasa bisa jadi. Apa tuh yang pilih? Andaliman. Ada. Andalkan iman gitu. Nah, diiris tipis dia. Teman-teman, kita udah potong daun jeruknya dan kita udah siapkan cabenya ya, dan bawangnya. Kita akan tumis sambelnya. Nah, kita masukin minyaknya secukupnya ya. Nah, kita tunggu matang minyaknya. Kemudian kita masukin sambelnya. Kita aduk secara merata. Biar mateng. Iya. Kalau kita goreng dia bisa lebih tahan lama gitu, Mas. Tahan 6 hari, 1 minggu. Kalau di kulkas cukup 1 bulan. Nah, tips buat sambal biar tetap tahan itu kita banyakin minyaknya. Jadi minyaknya jadi pengganti pengawet. Ya kita nggak ada buat bahan pengawet, tapi pengawetnya minyak. Jadi sambal predator nggak ada pengawetnya, kan? Nggak ada. Kalau order dari luar kota boleh nggak itu, Kak? Boleh. Bisa. Nah, kalau kita order untuk luar kota, kita ada via JNE sama JNT. Kalau sekitar Bandung, kita bisa langsung antar ke tempat via Grab atau Gojek. Diulek dengan penuh cinta. Tips dari Bang Jul, dari The Gap Kitchen kemarin, lebih baik garamnya kurang dibanding kelebihan. Jadi kalau kurang bisa ditambahin. Gitu. Ini kan udah hampir matang, teman-teman. Kita akan masukin daun jeruknya. Nah, ini udah mateng. Kita akan angkat. Nah, ini teman-teman, sambal predator. Nah, yo dicoba ya kan? Tapi karena kita lupa beli gorengan, sekarang testing ya kan? Cuma nih udah disiapin ya, ada air. Dicoba dulu ya Kak. Ini nggak dihukum ya? Ini nggak hukuman.
Enak coy. Ini kurang gorengan ya. Tapi enak kok. By the way nih misalnya yang nggak suka pedes nih. Ini kan sambal predator. Apakah benchmarknya pedesnya segini atau bisa request nanti? Bisa request. Requestnya gimana kak? Requestnya ya tergantung selera, bisa. Pesannya selalu ke Instagram atau ada? Bisa langsung ke WhatsApp, bisa melalui Instagram kita juga. Oh, di Instagram ada WhatsAppnya. Iya, langsung otomatis. Cuman ini doang, sambal predator. Nah, kita lagi riset nih buat varian rasa. Nah, variannya kita mau buat sambal cumi sama teri dan terasi, sorry. Terasi. Terasi, bener. Cumi, teri, dan Terasi. Terasi. Sabar, gue masih kayak pengen nasi. Ya oke, enak. Tapi ini nggak apa-apa nih di share di Gap, anak-anak bisa nyontek. Boleh. Boleh dong. Boleh dong, masa nggak boleh? Tapi buat yang males ngulek kayak gua, mending langsung beli. Ini satu botol tadi udah dikasih tahu belum harganya berapa kan? Belum. Harganya berapa satu botol? Satu botolnya itu 45.000 di 250 gram. Kata Gunara kemarin 15.000. Siapa bilang? Salah ya? Bangkrut dong saya, Mas. Maunya gue 15.000. Satu botol 250 gram buat 45.000. Iya. Oke, terus kalau misalnya bisa diorder dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Nih Iya. by the way kalau misalnya gue mau lebih pedas berarti secara nggak langsung kan biaya lebih mahal. Itu nggak ada. Nggak ada sama Nggak ada. sekali. Sama mau nggak semua. pedas mau pedas. Sama aja harganya. Iya, benar. Oke, jangan lupa ya diorder sambal predator. Oke. Nah, itu dia tadi bagaimana cara pembuatan sambal predator. Nah, teman-teman yang mau order atau malas ngulek atau suka sambal, bisa langsung diorder langsung ke Instagram kita di Sambal Predator. Terima kasih, bye-bye. Hai teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Ini lagu baru, kita belajar sama-sama. Oke, let's worship the Lord. Peace like a river, wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river, wash over me. As I worship your majesty, I worship your holy name, Jesus my everything. All that I am is yours. Sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, rain down on me. Break open the heavens and drench the unseen. Ooh, pour out your presence as I pour out your praise. Come Holy Spirit, Lord, have your way as I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I
presence, inhabit our praise as we cry holy. Oh, mari nyanyikan. Open the heavens, fill wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry holy, holy. Pour out the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out with power, cover this earth. We cry holy, holy. Oh, yes, we cry holy, holy. Lord, send revival. Lord, send it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Come on. Lord, send revival. Lord, send it now. The move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land. You've done it before. Would you do it again? Lord, send revival. Lord, send it now. The move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Heaven break out. 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 Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land. Did it before, would you do? Mari yang rindu melihat kebangkitan rohani, nyanyikan. Revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it? Sing again. Lord, send revival. Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it? Terakhir. Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? And do it again. Tuhan, terima kasih Tuhan. Curahkanlah roh-Mu di tengah-tengah kami. Di setiap masa hidup kami, biarlah roh-Mu yang senantiasa hadir bersama dengan kami. Dan setiap langkah hidup kami, ada api yang menyala-nyala dalam hati kami. Sehingga jiwa kami penuh dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Dan kemuliaan-Mu terpancar dari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih.
Kau sebenarnya yang mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kuat-kuat pada setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap jiwa muda kami berkobar lebih lagi dan dibangkitkan lebih lagi dari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semuanya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, thank you tim musik. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kita semua dalam kondisi sehat ya, jaga kesehatan. Bulan Oktober, kita masuk dalam satu bulan yang berbau dengan hal apa ya? Mistis, bukan hal mistis. Kita tuh sedang di bulan Oktober tuh ada 28 Oktober kan, ada Sumpah Pemuda, betul? Nah, jadi bulan ini kita akan bahas tentang youth, tentang jiwa muda kita gitu. Nah, sebelumnya nih rada belok pertanyaannya. Siapa dari kita yang lebih suka musim hujan daripada musim kemarau? Coba. Wow. Itu jomblo sekali kayaknya. Nah, kalau yang lebih suka musim kemarau daripada hujan, ada nggak? Jemuran kering. Nah, oke, kenapa pertanyaannya tentang musim sih? Nah, karena hari ini kita mau bahas tentang season of life. Musim hidup, ya bukan. Bridgingnya pakai musim kemarau dan musim hujan ya. Nah, sebagai anak muda, kita tuh hidup relatif masih lebih panjang gitu. Umurnya itu lebih panjang. Ya sampai 60, 70, 80 tahun ya masih panjang lah pokoknya masa hidup kita tuh. Jadi dari detik ini sampai yang akan datang kita akan melalui banyak sekali musim-musim hidup ya. Dan ada yang dalam tanda kutip ya seperti musim kemarau yang kering tanpa air, ada yang musim hujan yang berlimpah air sampai berlebih-lebih ya kan. Nah, jadi hari ini yuk kita sama-sama cari tahu gimana sih cara kita supaya bisa fight di setiap musim hidup kita. Oke? Semuanya excited ya? Oke, kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Ya, nanti kita akan bahas dari Pengkhotbah 3. Awalnya kita buka dulu ya di ayat 1 sampai 8. Aku bacain. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu perang, ada waktu untuk damai. Nah, dari 1 sampai 8 ya, firman ini berkata bahwa semuanya itu ada musimnya, semua itu ada masa, ada waktunya. Dan ketahuilah itu dan terimalah hal itu gitu. Kita nggak bisa hidup dalam satu kondisi yang enak terus, dan kita nggak bisa hidup dalam kondisi yang nggak enak terus. Karena Tuhan tuh adil dan Dia itu mengizinkan setiap musim itu ada dalam hidup kita karena itu adalah bagian dari proses hidup kita. Aku selalu ingat iklan Citato ya, life is never flat. Nggak kayak Lays, bayar mahal. Nggak kayak Lays tuh flat. Kalau Citato itu bergelombang ya kan. Nah, jadi yuk kita bahas satu persatu apa yang harus kita tahu dan kita lakukan supaya kita bisa fight di setiap musim kita. Yang pertama, tahu tujuannya. Ya, nah ini yang kita perlu mengetahui dan yakini bahwa setiap musim dalam hidup kita itu ada tujuannya gitu.
Kalau misalnya kayak tadi perumpamannya musim hujan, ya tujuannya adalah supaya tanah ini dibasahi oleh air, nggak kering terus. Ada waktu kemarau, ya supaya ya istilahnya yang petani kayak misalnya petani kemarau, padi yang nggak perlu air itu bisa tumbuh. Jadi semua itu ada siklusnya dan ada tujuannya. Nah di ayat 1 tuh ya Inggrisnya gini, for everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Jadi singkatnya, there is a reason in every season. Ya, jadi pada semua musim itu ada alasannya, ada tujuannya, dan itu kita harus tahu gitu. Kenapa kita harus tahu? Kasih tahu dong Kak, gitu kan. Jadi karena saat kita tahu nih tujuan dari apa yang kita sedang lalui, maka kita akan berbuat sesuatu sesuai dengan tujuannya gitu. Kita akan mengusahakan sesuatu, kita akan melangkahkan hidup kita itu mengarah ke tujuan itu. Nah, contoh yang mudah ya. Tadi kan di firman yang Pengkhotbah 3 ada waktu untuk menanam, ya kan? Kalau kita tahu bahwa tujuan musim masa untuk menanam itu adalah untuk menanam, maka yang seharusnya kita lakukan adalah menanam. Logiknya lah ya, gampang kan? Nah, satunya musim untuk mencabut yang ditanam, ya kan? Berarti tujuannya adalah untuk menuai apa yang kita sudah tanam. Sesimpel itu, simpel kan? Tapi banyak sekali kenyataan dalam hidup kita itu musim hidup kita nggak bisa dibaca dengan sangat-sangat jelas gitu. Setuju? Kita nggak tahu kita tuh sedang dalam musim apa sih gitu kan. Nah, jadi untuk kita tahu nih tujuan dari musim hidup kita yang sekarang kita sedang lalui, kita tuh perlu banget untuk dekat sama Tuhan. Gak ada cara lain. Karena yang mengadakan musim hidup kita, yang membuat itu terjadi dalam hidup kita, ya Tuhan. Kalau memang Dia yang membuatnya, ya kita harus tanya Dia dong. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan, tanya Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, supaya kita tuh tahu apa sih tujuannya, apa sih yang harus kita lakukan, dan Tuhan bisa menjawab dengan sangat banyak cara, dan salah satu yang konkret ya jelas dari firman Tuhan. Ada, nggak tahu mungkin di antara kita ada yang saat kita bertanya dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan itu dari firman gitu. Kayak misal dulu aku pernah kayak masih kecil ya, gak kecil amat sih pas kuliah, nanya Tuhan nanya Tuhan, terus caranya gini, Tuhan kasih aku jawaban terus Alkitabnya di random gitu. Pernah gak sih melakukan itu? Di random terus bukanya apa? Tapi ya kadang beneran loh, kadang ayat yang itu tuh berbicara gitu dan menjawab pertanyaan yang aku tanyakan pada Tuhan, yaitulah Tuhan lah. Tapi ada juga kayak misal menjawab dengan satu kejadian atau situasi yang membuat kita tuh yakin, oh ternyata ini jawaban dari Tuhan. Jadi aku mau mengencourage kita semua untuk benar-benar tahu tujuan dari setiap musim kita, setiap masa hidup kita, supaya kita itu nggak salah langkah, kita tuh melakukan tepat sesuai dengan apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tujuan itu dalam hidup kita. Contoh, waktu kuliah di Univ aku tuh ada program student exchange kan, itu ke Jepang. Nah, coba begitu dengar kata Jepang itu kayak siapa sih yang nggak mau gitu ke Jepang, ya kan? Nah di angkatanku itu ada 153 anak. Cuman yang daftar itu nggak terlalu banyak sih. Cuman kuotanya itu cuma 5 orang. Ya kan? Hanya 5 orang, sedangkan pendaftarnya lebih dari 5 orang. Terus katanya orang prodinya ngomong, pokoknya kalau daftarnya lebih dari 5 orang, jadi kamu tuh harus diseleksi berdasarkan IPK. Wah begitu mendengar itu kan langsung sedih ya kan, karena IPK saya pas-pasan. Nah terus ya sudah ya kan, maksudnya gini, aku waktu itu berdoa sama Tuhan, minta lah istilahnya, Tuhan kalau memang aku boleh diizinkan ke Jepang ya pasti ada jalan dan dibukakan. Dan singkat cerita itu H-1 dari pendaftaran student exchange,
ternyata dari yang lebih dari 5 orang tersisa hanya 4 orang. Jadi ada 1 slot kosong nih. Pokoknya aku dikontak sana sini dan aku cukup kaget ada harapan ini, dan walaupun itu udah H-1 harus ada dokumen-dokumen yang disiapin, tapi ternyata orang dari prodinya mau di lobby. Ya udah extend deadline-nya. Singkat cerita aku bisa ke Jepang. Nah, setelah aku ke Jepang, nah ini yang penting nih. Itu tuh kan nggak sebentar ya, di Jepang tuh sekitar 4-5 bulan, 1 semester pokoknya. Dan banyak banget gitu yang aku pelajari di sana. Banyak sekali hal-hal yang kalau aku miss that chance gitu ya, nggak ke Jepang, ya beda aja gitu. Ada beberapa hal yang pasti aku nggak tahu sampai sekarang dan aku nggak belajar sampai sekarang. Dan pada akhirnya aku tahu gitu. Nah itu sebagian masa yang singkat dari 1 musim hidup aku. Dan Tuhan izinkan aku untuk ke Jepang karena ada 1 tujuannya. Misal kayak aku bisa belajar untuk lebih mandiri, manage semua hal dengan benar, secara makanan yang aku makan, mengelola keuangan, di sana kan relatif lebih mahal dan aku harus ngirit-ngirit lah. Dan banyak keputusan-keputusan yang aku bisa ambil dari sana gitu. Dan aku benar-benar menyadari bahwa kalau memang Tuhan sudah merencanakan dan menghendapi 1 masa itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, maka nggak ada satupun di dunia ini yang dapat menghalanginya gitu. Jadi ini akan masuk ke poin berikutnya. Jadi setiap masa dalam hidup kita, setiap musim dalam hidup kita tuh nggak bisa tolak gitu. Kita nggak bisa skip musim kita. Nah, poin yang kedua, saat kita udah tahu nih kita sedang berjalan dalam setiap musim hidup kita, ya kita harus bisa melalui semuanya dengan baik. Jadi poin yang kedua adalah laluilah dengan baik. Seperti yang tadi aku bilang, musim itu nggak bisa kita tolak. Jadi opsinya ya kita lalui itu dengan sangat baik, dengan benar-benar baik, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Atau kita berjalan seenak jidat, terus melaluinya dengan babak belur gitu. Iya. Nah, karena gini, kenapa tadi aku ngomong gak bisa ditolak? Karena contoh seperti yang tadi aku ceritain nih, ada musim untuk menanam, ada musim untuk mencabut yang ditanam. Kita gak akan bisa nyampe ke musim untuk mencabut yang ditanam kalau kita gak melalui musim untuk menanam gitu. Kita gak akan bisa sampai ke musim menuai, ya kalau kita gak dikasih 1 waktu untuk menanam, baru next seasonnya kita mencabut gitu, kita menuai apa yang kita tanam. Jadi kita nggak bisa tolak apa yang sudah Tuhan kasih. Karena gini, setiap musim yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, itu ada maknanya semua, itu ada alasannya semua, dan itu tuh satu hal yang jalannya itu seri gitu, nggak bisa paralel. Jadi bukan lah ya, istilahnya bukan gitu, maksudnya jadi nggak bisa diputar gitu loh urutannya, alurnya itu nggak bisa dibalikin, karena ya Tuhan adakan itu supaya kita bisa lebih siap lagi di musim yang akan datang, lebih siap lagi di musim yang akan datang gitu. Jadi kita perlu menyadari hal itu gitu, jangan istilahnya kebelet untuk skip musim gitu. Kayak aduh Tuhan, aku tuh nggak suka musim untuk menanam, aku tuh capek, aku nggak mau keringetan Tuhan. Aku maunya menikmati hasil panennya doang, ongkang-ongkang kaki, nyantai, hahihi gitu. Ya kan? Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ya seperti itu. Kita mau enaknya aja tapi prosesnya nggak mau. Kita mau hasilnya aja tapi jerih payahnya nggak mau. Nah, itu kan kalau misalkan musim menanam, cabut yang ditanam, itu yang kata Alkitab. Apa sih musim yang relevan dengan hidup kita? Contoh, musim bersekolah.
Siapa sih yang nggak sekolah gitu di sini? Semua orang sekolah. Oh nggak sekolah. At least SD lah atau TK, pra-TK, PAUD lah sekolah. Jadi gini, ada satu masa dan setiap orang yang beda-beda itu waktu untuk kita bersekolah, menimba ilmu, dan setelah kita bersekolah, baru kita masuk dalam musim berkarir gitu. Mempraktekkan ilmu kita, membangun jenjang karir kita, dan merintis usaha dan mempraktekkan lah semua yang kita udah dapat dari musim bersekolah kita, menimba ilmu kita, tuh kita dipraktekin di berkarir itu. Jadi akhirnya gini, saat kita bersekolah ya, kadang kan orientasi kita, aduh nggak ada duitnya gitu, nggak bisa happy ya kan, kita harus ke sekolah, spend time kita di sana pagi sampai sore, tapi ya itu harus dilakukan karena Tuhan tuh pengen supaya kita tuh bisa fight di musim yang akan datang gitu, supaya saat kita membangun semua hal di musim yang berikutnya itu sudah penuh dengan persiapan. Nah, yang aku bicarakan ini itu belum termasuk anugerah Tuhan ya. Ini beda banget lah pokoknya. Jadi jangan dicampurkan. Loh, tapi kan ada anugerah Tuhan. Buktinya ada orang sukses cuma lulusan SD gitu. Ya, sekali lagi aku mau membatasi dulu bahwa itu beda banget sama anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tuh ya orang yang dianggap hina pun bisa dibalikkan begitu sampai yang mulia banget. Jadi tapi sebagai manusia kita dikasih akal budi, betul kan? Jadi ya sudah, kita concernnya di sini dulu, dan anugerah Tuhan itu satu gift gitu. Nah, dengan akal budi kita, yuk kita sama-sama lewati dan lalui setiap musim hidup kita dengan baik. Kalau kamu sedang dalam musim menimba ilmu, pendidikan, lakukanlah itu dengan baik. Laluilah itu dengan baik dan dapatkan banyak pengetahuan dengan baik. Saat kamu berkarir, lakukanlah dengan baik dan lakukan semua pekerjaanmu dengan baik sampai orang tuh puas gitu dengan kerjaan kamu. Saat kamu berkeluarga, jadilah kepala keluarga yang baik, jadilah ya suami istri yang baik. Jadi semua musim kita bisa melalui semuanya dengan baik gitu. Amin. Nah, ada satu hal yang cukup kontras dari ayat 1 sampai 3 ya di Pengkhotbah 3. Dia banyak membandingkan satu musim dengan musim yang lain. Ada 2 musim dan 2 musim ini itu yang berlawanan. Contoh tadi ada waktunya untuk melahirkan, ada waktunya untuk meninggal. Ada tadi apa tuh? Ada waktunya untuk mencari, ada waktunya untuk membiarkan rugi, dan ada waktunya menyimpan, ada waktunya membuang. Jadi kenapa sih kayak itu berlawanan gitu yang disebutkan. Nah, yang aku dapetin tuh gini, di setiap musim yang kita akan lalui dan yang sudah kita lalui dan yang sedang kita lalui, ada musim yang mungkin menurut pandangan manusia itu enak, menyenangkan, gak susah, penuh dengan kenyamanan. Dan ada yang musim dimana kita merasa bahwa gila ini musim berat banget gitu. Dan setiap orang beda-beda. Ada yang dia coba ya kalau misalnya dari yang kayak tadi deh, ada nggak yang bisa dicontoh nih? Oh, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Contoh. Ada orang ya suka banget memeluk gitu kan. Ya. Tapi begitu dia masuk musim menahan diri dari memeluk gitu. Gila Tuhan, aku tersiksa banget gitu. Tapi ada sebaliknya. Orang yang nggak suka meluk ya udah aja. Kayak emang aku harus meluk-meluk ngapain gitu kan. Disuruh tidak menahan diri untuk memeluk. Oh, gampang. Paham ya maksudnya? Jadi setiap musim itu persepsinya orang-orang tuh bisa beda. Ada yang orang menanam tuh dengan happy karena dia memang istilahnya kayak workaholic atau emang tekun aja, emang rajin aja. Ya itu bukan hal yang berat gitu. Tapi ada yang orang bebannya itu kayak, duh Tuhan tuh aku males banget gitu untuk melakukan ini.
ya bagi dia itu nggak kurang menyenangkan. Nah, jadi di Pengkhotbah 3 ini benar-benar menjelaskan bahwa setiap musim itu ada yang menyenangkan, dan ada yang nggak menyenangkan gitu. Nah, tujuannya saat kita melalui musim yang kurang menyenangkan, dan saat kita melaluinya dan kemudian masuk dalam satu masa yang kita bisa enjoy, kita bisa senang, kita itu menghargai gitu loh. Satu masa kita tuh Tuhan, aku tuh senang banget sekarang aku udah sampai di titik ini, walaupun sebelumnya aku udah berjerih payah melalui satu masa yang gak mudah buat aku. Kita appreciate satu masa itu gitu, satu masa yang baik. Dan sebaliknya saat kita melalui masa menyenangkan dan kemudian kita masuk dalam masa yang kurang menyenangkan, ya kita tahu bahwa Tuhan setia kok. Aku tahu Tuhan tuh pasti bisa membuat aku lewat dari semua musim yang berat buat aku. Dan dua hal ini harus ada supaya kita tahu ucapan syukur dan kita memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar gimana sih? Ya nggak ada arogansi diri gitu. Kita nggak, kalau musim kita tuh bagus menyenangkan semua, gampang banget kita untuk sombong gitu. Gampang sekali kita ngomong, aku diberkati Tuhan. Siapa sih orang yang diberkati oleh Tuhan dan yang dia hidupnya nyenengin terus gitu, yang hidupnya nggak pernah susah? Tuhan kan nggak pernah menjanjikan itu. Jadi supaya sikap hati kita tuh benar. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 11 itu firman-Nya berbicara seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ingat bahwa orientasi Tuhan adalah kekekalan. Orientasi Tuhan adalah kekekalan. Jadi sampai kapanpun kita gak akan bisa mengerti seperti apa sih blueprintnya Tuhan dalam hidup kita. Atau jangan-jangan hidup kita itu adalah sebagian kecil dari blueprintnya Tuhan. Atau satu blueprint untuk dunia ini gitu. Jadi ya sampai kapanpun kita gak akan bisa menyelami. Terus kalau misalnya kita kadang bertanya-tanya, Tuhan aku capek, Tuhan aku nggak kuat melalui musim ini. Satu hal yang pasti, bahwa janji Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu yang harus kita pegang gitu. Kita harus percaya bahwa oke, kita nggak bisa menyelami apa pikiran Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menjanjikan bahwa hidup kita segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Amin. Nah, oke, tadi poin kedua, lalui dengan baik. Sekarang yang ketiga, di dalam proses melaluinya, poin ketiga ini penting, yaitu nikmati kebaikan Tuhan. Nah, ini aku benar-benar suka banget ayat ini nih. Di ayat 12 sampai 13 nih, yang Pengkhotbah 3 dibilang gini, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi kesimpulannya apa? Untuk kita menikmati istilahnya hasil jerih payah kita atau hal-hal yang menyenangkan dalam proses itu, kita itu diberi loh sama Tuhan, diberi kemampuan loh sama Tuhan. Karena sekarang gini, kalau kita ngomong gampangannya orang dunia ngomong gini, orang kaya mah enak, banyak duit, gak banyak pikiran. Seberapa banyak orang kaya bunuh diri? Dia gak bisa menikmati harta yang dia terima. Terus sekarang kontradiksinya, berapa banyak di antara kita bisa melihat pengamen, pengemis yang kumpul sama keluarga dan dia bisa tertawa, terbahak-bahak. Dan dia ya kayak hidupnya tanpa beban aja, dia nerima, dia pengemis ya so what gitu. Aku gak harus makan di kafe yang mahal, yang penting aku bisa survive, tapi bisa ketawa-ketawa, bisa suka cita gitu. Dan ya itulah pemberian Tuhan. Jadi untuk kita bisa menikmati segala yang kita miliki saat ini,
segala proses yang kita lalui saat ini butuh pemberian Tuhan. Maka mintalah sama Tuhan supaya kita bisa enjoy nih prosesnya. Supaya di tengah-tengah proses ada satu hal yang menyenangkan, kita bisa hahaha hihi, kita bisa menikmatinya, kita bisa accept itu dan ya lewati itu dengan baik gitu. Jadi penting sekali kita bisa menikmatinya. Tadi poin dimana kita menikmati segala menikmati kebaikan Tuhan. Nah, poin yang terakhir yang aku pengen encourage kita semua nih anak-anak muda ya, karena masih berjiwa muda, full power. Poin keempat adalah kerjakan sekuat tenaga. Ya, di Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi terakhir aku mau encourage kita semua untuk yuk kita sama-sama keluarin yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita do the best in every season gitu. Kita lakukan segala hal yang terbaik, yang maksimal, yang excellent, yang dijumpai sama tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dengan begitu di setiap musim itu akan menjadi satu cerita yang berbeda gitu. Menjadi satu cerita yang endingnya adalah kemuliaan Tuhan. Dan beda sekali kalau misalkan kita bisa melalui setiap musim dengan sekuat tenaga. Dengan kalau sekuat tenaga itu gini, kita mean it, kita serius dan pasti dengan hati gitu. Saat kita mengerjakan dengan hati, hasilnya itu bakal beda. Jadi aku mau tekanin lagi bahwa yuk kerjakan semuanya dengan sekuat tenaga di setiap musim hidup kita, baik itu menurut kita susah, berat, ataupun itu ringan, menyenangkan, kita lakukan semuanya dengan maksimal. Jadi 4 poin yang kita bisa dapetin dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita untuk gimana sih caranya supaya kita fight. Pertama ya kita tahu tujuannya apa di setiap musim hidup kita. Dan yang kedua, laluilah dengan baik. Saat kita tahu tujuannya, kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah untuk menuju tujuan itu, lalui dengan baik dan nikmati kebaikan Tuhan di setiap proses yang kita lalui. Dan terakhir, kerjakanlah semuanya dengan sekuat tenaga. Amin. Aku harap hidup kita masih panjang dan musim hidup kita pun juga masih banyak. Aku harap firman ini bisa menjadi satu bekal yang baik untuk setiap jiwa dari kita, dan biar kedepannya kita tetap fight gitu di setiap musim hidup kita. Amin. Oke, kita berdoa dulu ya untuk menutup ibadah hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap waktu, setiap masa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kita. Dalam masa muda kami mau tahu betul bahwa ada satu alasan yang jelas, ada satu tujuan yang jelas di setiap musim hidup kita. Dan kami mau fight Tuhan, kami mau do the best, kami mau lakukan dengan excellent semua musim hidup kami Tuhan. Dan biarlah semuanya kembali pada kemuliaan-Mu, biarlah mata kami tertuju pada kekekalan yang berasal dari Engkau, sehingga apa yang dunia katakan itu gak jadi patokan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus maju dan bahwa kami terus tegak Tuhan di setiap musim hidup kami, di setiap gunung dan lembah yang kami akan lalui Tuhan, sehingga benar-benar nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih untuk ibadah kali ini. Kau yang berkati setiap teman-teman kami yang mendengar Tuhan, biarlah Kau yang sentuh hatinya, Kau yang bangkitkan rohnya, dan Kau yang siapkan mereka untuk hari demi hari, sehingga mereka benar-benar bisa, kami semua bisa benar-benar mengandalkan Kau Tuhan di setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu, pertemukan kami lagi di ibadah berikutnya dengan satu antusiasme yang baru, dengan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, God bless you guys. Oke, Son keren ya.
keren parah. Oke, The Gaps, firman yang disampaikan oleh Johan itu keren banget tentang musim dalam kehidupan kita ya. Tadi waktu Johan bagiin, saya cuma dapatin satu hal bahwa setiap kita mau tua mau muda ya, pasti mengalami banyak musim dalam hidup kita. Mau yang baik, mau yang buruk. Cuman yang saya dapetin satu hal bahwa anak muda punya energi dan power yang jauh lebih besar dibanding orang tua. Betul. Dia punya banyak sekali potensi, dia punya banyak sekali peluang. So, jangan lewatin hal ini dalam hidup kita ya sebagai anak-anak muda. Dan pastiin juga kalian, kita semua punya connected yang satu dengan sumber yang terbesar kita, yaitu Tuhan kita. Betul. Yap. Oke Son. Sayang nih gak berasa kita sudah ada di penghujung acara kita hari ini. Tapi kita tetap harus antusias men. Betul. Saya mau ingetin 2 hal sebenarnya. Coba ngetes yang pertama apa nih? Oke, yang pertama buat teman-teman yang baru pertama kali join dalam ibadah online hari ini, untuk jangan lupa follow IG dari Gap Ministry dan polling supaya teman-teman admin bisa menghubungi saudara dan bisa berkomunikasi secara lebih intens dengan saudara semua yang baru pertama kali join. Betul? Betul, saya Oke. tadi ngecek konsentrasi. Yang Takutnya kedua apa? sudah ngantuk. Yang Yang kedua kedua apa, adalah Son? soal Gaps Kitchen pastinya. Oke, Buat oke. teman-teman yang males ngulek sambal sendiri di rumah, tenang. Seperti tadi sudah disampaikan, bisa langsung dibeli. Silahkan langsung kontak IG-nya sambal_predator supaya bisa langsung pesen. Jamin gak nyesel. Betul, namanya keren ya, sambal predator. Betul. Oke teman-teman, thank you udah join Yap. ibadah hari ini. Yap. Sampai ketemu di Ibadah online selanjutnya 2 minggu lagi 2 ya. minggu lagi. Oke dan bye-bye. bye-bye.